Bapak Ibu jemaah salat subuh yang terhormat pemula, marilah kita buka tausiah subuh pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz, waktu yang tersedia 30 menit, lebih kurang 30 menit, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Tahiyatun thayyibah wa ihtiramah hasanah kami hormati, yang kami banggakan Ketua Yayasan Masjid Taqwa pada kami Al-Hari ST beserta jajaran pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dari tidur kita, menjalankan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian salat subuh berjamaah kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan lisan kita tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini menjadikan kita bukti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di hari akhirat kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sehat Pak Bapak sehat Pak? Ibu sehat Bu? Yang penting sehat dulu gitu. Kalau sehat lemak kan lemak, makan lemak, hidup lemak, kan? Ibadat lemak, nyender lagi lemak. Sebenarnya nyender lagi lemak ini. Kalau sehat juga sakit nyender sanggup pada sakit. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, materi kita pagi hari ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tatkala kawan kita, tetangga kita, dulur kita sakit, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Menjenguknya, membesuknya, gitu ya. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya, gitu. Kadang kita ni buat apa ni? Atau ni apa dalilnya, kan? Sama kat kami ni sering ditanya, Pak. Sering ditanya. Ustaz, ada ni enggak dalilnya solat sunnah sebelum maghrib? Solat sunnah sebelum maghrib. Jadi habis azan itu. Ya solat sunnah di sini kan. Dia nanya, Ustaz, ada ni apa dalilnya? Ada gitu. Ada. Dalilnya tu Pak, dalilnya ya. Satu dalilnya kata Nabi, solatlah kalian antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah, setelah azan sebelum iqamah solat sunnah 2 rakaat. Dalam hadis lainnya disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan sholat sunnah sebelum maghrib atau juga Pak. Jadi janganlah baik, kita janganlah yang diribut janganlah ribut-ribut gitu. Yang tidak tiga beda berdosa gitu lah. Masya Allah ya. Baik, dalilnya apa? Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum. Ini kata Allah. Ya. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Ini ya. Berbuat baiklah kalian kepada siapa kata Allah? Wa bil walidaini, kepada kedua orang tua, wa bidil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada anak-anak, kepada orang-orang miskin,
wal jaridil qurba wal jaril junubi. Nah, ini berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Wa sahibi bil jambi, dan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, kawan akrab kita, teman sejawat kita. Wa bani sabili, kepada siapa? Kepada musafir itu nah. Kita berbuat baik, dianjurkan itu. Allah ngajarin. Umumnya dan perjalanan, ya, dalam perjalanan musafir itu kan mampir ke masjid, ya, atau mampir ke rumah kita Assalamualaikum bu, habis bekal bu kami ini, nah gitu tuh kan, ada model lain tuh. Ya wa ma malakat aimanukum, siapa ini wa ma malakat aimanukum? Wa ma malakat aimanukum ini hamba sahaya ini di dalam zaman sebelum zamannya Nabi yang jadi Nabi dan Rasul ini masih ada budak aja gitu tuh. Sama zaman main ini lagi dah ganti budak, adanya budak-budak. Ada budak-budak kecil itu Kalau zaman sekarang kita ada kontek, mohon maaf dan batin, ya kita tu amal ada yang mengawini rumah kita itu nah, IRT gitu deh. Tapi tak boleh dikatakan budak, IRT pembantu dalam rumah tangga kita. Itu pun juga dianjurkan berbuat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dalilnya adalah wal jaridil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi. Berbuat baik kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan kepada kawan-kawan kita. Tatkala mereka sakit, besok hukumnya apa? Sunnah. Cuman kalau baca digawe dia, nah kaget di dalam hadis-hadis ini diinjil tahu keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Wong yang menjenguk orang sakit itu apa keutamanya? Dia tetangga yang dekat itu ialah kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang itu yang dekat itu, yang dekatan dengan mata, yang dekatan dengan mata 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, itu kan kata dia kan? Ya kata juga menjenguk Tuhan sama adanya paling dekat dengan kita itu, kawan-kawan kita itu dalilnya. Allah menyatakan kita berbuat baiklah kalian. Salah satunya dengan jalan berbuat baik adalah tatkala kawan kita sakit atau tetangga kita sakit, besuk. Besok. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun ngomong anjurkan Pak. Coba kita perhatikan di dalam hadis ini. Aku ni ngau kopelan bu, takut lupa. Jangan cakap cici-cici lapal-lapal. Nah kopelan ya aku nak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'ala al-muslim sittun. Haknya seorang muslim pada muslimnya sittun ada 6. Ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, apa baik ya Rasulullah? Di sahabatnya qala idza laqituhu fasallim alaihi. Yang pertama apabila bertemu ucapkan salam. Kalau ketemu ucapkan salam. Assalamualaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an diberitahu siapa yang ucap salam, siapa yang ucap penghormatan, balaslah penghormatanmu baik dengan yang serupa ataupun lebih daripada itu. Assalamualaikum. Apa kawan tadi? Jadi kita waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kawan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih daripada itu atau sama dengan yang itu, kan? Apabila bertemu ucapkanlah salam atasnya. Pertama wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang fa'ajibhu, maka datang. Diundang tidak urusan tuh maksiat. Ya, dalam urusan kebaikan. Ya, ada acara-acara kita diundang, gitu. Oh, diaturi kakek malam besok. Acara apa? Acara yuku ke gitu. Insyaallah diundang. Aman tak aktif kah? Gawi. Man banyak gawi tak baca juga gitu dah. Yo. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila kita diminta nasihat, ini nasihat. Misalnya ada kawan tadi lagi kesusahan, lagi banyak pikiran, lagi ada masalah. Nah, kita ini dianggapnya bisa menjadi sesuatu hal saran yang bisa apa begitu tu mengurangi rasa ini dia, ya kan? Aidah. Jadi misal kandang kita Aidah hadar yang masjid ini tak susah ni aja. Ya kan? Dipanggil tu pengurus mana ini? Itu sarannya tu. Apabila kita dipintai saran, enggak tahu saran. Jangan kita kawan kita susah, kita dipintai saran tak ada kau begitu. Kemudian wa idza aqsara hamidallahu fasammithu. Apabila kawan kita bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Jawab. Apa jawabannya? Yarhamkumullah.
Ya. Balasnya lagi, yahdibikumullah. Hebat luar biasa gitu nih. Doakan lo. Bersin be lagi dia. Jika bersin, alhamdulillah. Kita yarhamkallah. Jawabnya lagi, yahdibikumullah. Jangan pelit-pelit. Masya Allah. Itu luar biasanya. Nah, ini jadi anjurannya. Ada Nabi wa idza marida fa'adhu. Kalau sakit, fa'adhu, maka besuklah dia. Besuk. Ini kata Nabi. Ya, ada kawan kita sakit, berapa hari dijenguk kan? Kalau Nabi itu makanya habis sholat itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah adabnya ke jamaah, ya. Aslawi ini ada ke jamaah, jenguknya sahabat-sahabat ini. Kalau ada yang tak kacet ditanya, mana si fulan? Sakit ya Rasulullah, sudah Pak ya besok. Nah, ya kan? Masya Allah. Kemudian yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang meninggal, kalau kita dulur kita keluarga kita yang meninggal, fattabi'hu, maka iringi jenazahnya, diantarkan ke tempat yang terakhir, ya, ke kubur dia, diantarkan. Itu dalil. Jadi dalil tatkala kita menjenguk orang sakit, ini sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita lihat apa keutamaan yang bakal kita dapat dari kita menjenguk orang sakit. Baik. Subuh kita di Pak, 4:30 kalau salah ya. 4:30. Man sholatnya cepat, zikirnya cepat, ya. Kami hari Ahad ini, hari-hari biasa tidak apa pula. Zikirnya cepat, ya, sholatnya cepat, dan sudah. Ceramahnya bakal lama setengah jam lebih, yang denger lah sudah gelesat-gelesot. Yang ngomong lah bebu ya ini materi panjang itu. Jadi 5:30 lewat 35 menit sudah baca dibuka aplikasinya ya. Amun tidak ganti aplikasi tak masalah kan. Masya-Allah. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udul mariyada wa tabi'ul janazah tadhkirukum al-akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenguklah orang sakit dan antarkanlah jenazah, maka hal itu dapat mengingatkan kamu semua pada akhirat. Nah, Bu, Pak. Jadi tatkala kita jenguk orang sakit, ini mengingatkan kita dengan akhirat. Ngapa mengingatkan kita dengan akhirat? Karena orang sakit itu serba dak lemak galau, Pak. Ibadah jadi kurang sempurna. Dia wajiban dijalankan, Pak. Karena sholat itu tidak cerita sakit atau sehat, ya. Seumur hidup sholat itu gak pasti dilaksanakan karena kewajiban gitu. Cuma tatkala kita sakit, sholatnya kurang sempurna. Sakit pinggang, nak ruku sarong, nak sujud apalagi dipaksa ke jungsep, itu kan? Ya maksud sholatnya duduk, kan tak kurang sempurna. Itu ingatkan kita, ya Allah, hari ini aku bersungguh sakit. Tengok dia sholat tak saro, ya Allah berjalan lagi saro ya. Nah, macam mana kalau dia sakit badan sudah dah lama lagi banyak-banyak puasa, tahu-tahu itu dewek tak puasa, gitu kan? Jadi namanya kita sakit, ingat kita akhirat, ini ya. Dan antarkanlah jenazah tadi. Kata Rasulullah SAW, apabila kalau kita meninggal tadi, apa? Antarkan jenazahnya, ingatkan kita akhirat lah, ya Allah. Jadi kita saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ngomong kita kan, telah berpulang ke rahmatullah, bulan bin bulan, dibawa jam sekian, disolatkan di masjid sekian. Nah, jadi kita tuh ya Allah, jika jenazah tadi, pas kita ngantar, gotong keranda itu ya, hari ini aku gotong, besok tak tahu kita yang digotong. Ada, kita kena bakal digotong kan, Pak? Tidak tahu cuma kapan, kan? Nah itu jadi apa namanya? Kalau kita lalang, jadi kalau ada yang meninggal itu sering senang kita antar, ya, boleh kita tanggung dekat kita. Baik, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam a'idul marid yamshi fi makhrafatil jannati hatta yarji'. Ini luar biasa ini faedahnya nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjenguk orang sakit itu berjalan di perkebunan surga hingga dia kembali. Artinya Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan itu terlimpah kepada diri dia, sehingga kebaikan-kebaikan itu diibaratkan yang jenguk orang sakit itu sebagai berjalan di perkebunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan deh. Abang kita kalau berdoa itu kan untuk orang yang meninggal, Allah wajahnu apa namanya, Allahumma ya Allah jadikan kubur dia taman-taman surga. Kan? Dan jangan jadikan kubur dia itu
taman-taman api nerakanya. Nah, kita kalau berdoa aja itu tuh. Namun ini berjenguk orang sakit ini diibaratkan kita berjalan di perkebunan surganya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Diibaratkan. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita dapat itu luar biasa banyaknya. Nah, bagi yang memang waktunya luang, ada kan? Itu biasa kalau di rumah sakit itu atau jamaah yang sakit payu kan pada kita besok. Jam berapa? Ah tuh. Kumpul gitu. Ya. Kumpul di mana? Kumpul di sini, payu jam berapa? Nah, jam berapa pergi gitu kan? Nah, luar biasa itu pahalanya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan salihan. Nih. Ini juga luar biasa nih. Man 'ada maridan salihan kharaja ma'ahu 70 malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil marid ma'ahu wa yadkhuluna ila baitih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang soleh, man 'ada maridan salihan, siapa yang mesum sakit dia soleh, solehnya artinya dia taat sama Allah. Itu terjenguknya setiap hari dia taat sama Allah. Galak ke masjid, baik dengan uang, pokoknya luar biasa lah. Begitu. Ini begitu tuh, apa tuh begitu lempar 10 betul aja. 10 betul tuh dia tuh. Nah, gitu kan ada ungkapan seperti itu. Kawan-kawan kita dulu kami berkawan ada memang kawan itu 10 betul lah. 10 betul. Jadi gitu tuh kalau ulangan dapat nilai 9 dia 10 lah. Ada kita kan di hadapan Allah ini kan tergantung perbuatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, nilai kita Bapak di hadapan Allah itu tergantung perbuatan kita, hati kita. Tidak, Allah tu tak ada jingga siapa kau kayu kau, siapa belagak kau, tidak. Yang jingga Allah itu siapa hati kau cak mana, amal kau cak mana. Ini Allah yang jingga lah. Allah tu jingga yang model itu. Nah, man 'ada maridan salihan, barang siapa yang jenguk orang sakit yang soleh, kharaja ma'ahu 70 malakan, ya, maka dia keluar besertai 70 malaikat. Dia keluar besuk orang sakit, dia soleh, yang sakit tadi soleh, taat ibadat sama Allah, baik dengan orang lain, tak banyak cerita, tak banyak Allah. Keluar malaikat berapa? 70 malaikat. Nah, luar biasa. 70 apa yang dikatakan malaikat? Yastaghfiruna lahu, mendoakan baginya. Bagi siapa? Bagi yang jenguk tadi. Bagi kita yang jenguk tadi lah. Apa doanya? Ya, wa yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil marid ma'ahu wa yadkhuluna ila baitih. Ya, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, ampunkan ya Allah dosa orang yang sakit sama orang yang menjenguk tadi. Dapat ganda Pak. Orang yang sakit kalau sabar, ikhlas redha karena Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sedang diuji oleh Allah dengan datangnya sakit, maka dosanya berguguran. Tak beruntungan. Biasanya sakit pula, dah. Ya Allah, salahnya ada adilnya kau ya Allah, ngaku pula dia sehat dah. Model itu tak tahan hati dengan sakit. Memangnya sakit itu luar biasa, Pak. Kita dijepit lebih susah bukan main. Nak bernapas lagi saro, ya. Saro nak bernapas, saro, tangan ke seliu, saro, kaki ke seliu, saro. Apalagi dia sakitnya agak berat dikit, luar biasa saronya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Yakhruju wa yakhrujuna min baitil marid wa yadkhuluna ila baitih. Ya. Maka dia keluar disertai 70 malaikat yang memohonkan ampun kepadanya, dan ketika dia pulang, wa yakhrujuna min baitil marid wa yadkhuluna ila baitih. Dan ketika dia pulang dari besuk sakit tadi, maka para malaikat itu keluar dari rumah orang yang sakit menyertainya dan masuk ke rumahnya orang yang menjenguk. Balik ke rumah kita, Pak malaikat tadi. Belok ke rumah orang jenguk sakit, pas balik belok kita, masuk ke rumah kita. 70 malaikat. Nah, luar biasa. Sama kita duduk di majelis ini, Pak. Malaikat itu melok. Melok sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, jauh rahmat, jauh ampunan sama orang yang duduk di majelis. Majelisnya ilmu. Nah, jadi majelisnya ilmu ini luar biasa. Sama dengan kita. Jadi jangan dianggap sia-sia. Tidak sia-sia, Pak. Satu kalimat kebaikan yang kita dapat itu hebat, luar biasa. Nah, Masya Allah, ya.
Jadi tak kala kita jenguk sakit yang memang ibadah, yang soleh, tadi 70 malaikat mendoakan kita, mohonkan ampun buat kita, mohonkan ampun buat yang soleh. Kemudian pas kita balik, belok balik ke rumah kita. Nah, luar biasa. Ya, insyaallah tabarakallah. Cuma kita harus juga pakai adab-adab kita, bahkan kalau jenguk sakit itu. Sudah masuk ke rumahnya, salam dulu, assalamualaikum. Sudah salam dulu, bersalaman dulu. Sudah bersalaman ditanya, cak mana kabarnya? Ya, apa dijingok, badannya dipegangi, keningnya dirapo, gitu kan? Nah kalau gitu, cak mana ditanya, ya apa dia rasanya, cak mana hasilnya, cak mana ininya perubahannya, kan ditanya betul-betul nih. Ya kalau kita ini kan kelakar kadang tak tahu tempatnya gitu Pak Bu. Kita tahu kawan tadi sakit lah, sakit pula tu tak mati kau je. Nah, gitu. Kata-kata tu kelakar model itu tu. Ya kalau baca pas lagi kawan kita sakit, pas kita besok, ditunda dulu kelakar-kelakarnya. Barangkali lagi dia sakit itu keadaan fisik emosinya tidak stabil, Pak. Jadi pas kita kelakar yang model-modelnya itu terkadang terguncang emosinya. Bukannya senang kan, begitu datang malah tidak senang gitu ya. Apalagi kita pas besok terpaksa, dan begitu. Ayah aku terpaksa besok kau ni kan tidak lemak pula. Nah terpaksa ini ya Pak baca jangan terpaksa. Ya aku tidak lemakan Pak ya. Aku diajak diajak kawan-kawan ni. Nanti mana aku ni besok kau ni. Lah kau apa-apa tidak butuh kalau gitu. Buat tangan itu Pak, bawaan-bawaan yang bawa itu tidak perlu lagi harapan. Harapannya itu kita dibasuhnya, ditanya segala keadaan kita, kemudian kalau pas kita nak balik, kita doakan orang yang sakit. Tidak perlu nak pakai bahasa Arabnya, tidak perlu ni nak ngajak ustaznya, tidak perlu. Kalau memang ada yang pakam, yang pohaknya segitu tu, ya tak apa, pakai doa-doa yang Allahumma bil ba'sa rabbana syifi'atan syafi' itu boleh. Tapi kalau kita memang negatif, mohon maaf dan batin, sekitaran baik, seawaman baik di kita tu. Oh ini kena berdoa ada kisah bahasa. Doa bahasa Indonesia apa? Doa ke dulu kapan kita dan kita kenal kita nak balik. Ya Allah billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sembuhkan kawan kami ini ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Ya. Sediakanlah keadaannya seperti semula ya Allah. Kami sayang sama dia ya Allah. Boleh mama itu tak haruslah bahasa Indonesia. Ya, tahu gitu amun bahasa Indonesia nak nyari wongnya makan yang dulu kepas dak kate, nak guguk musuh. Nah iya lah. Tak nunggu misalnya Pak Haji Zainal Arifin. Pak Haji Zainal lah kate, nunggu siapa lagi? Kate, tak oh bukan dia, kate Bapak Haji tu. Oh ibu gitu tak? Oh gitu ya. Tak apa-apa. Cuma sekali tak berdoa itu tak masalah juga. Cuma adabnya nak kita doa ada hati masing-masing juga tak masalah. Atau kalau kita dah sempat masuk, jadi kalau di WA juga banyak tuh. Kawan kita lagi sakit, mana saya sakit rupanya. Atau cepat, semoga Allah menyembuhkannya. Syafaat Allah masyfih. Ya Allah semoga Allah menyembuhkannya. Itu kan doa-doanya itu. Itu kan. Kalau sempat besok doanya jangan tak keluar. Lah besok idah doakan juga idah. Gitu tu kan. Masya Allah, alangkah pelik kita dengan doa. Jangan pelik-pelik kita dengan doa kawan-kawan kita. Ada kawan-kawan kita yang mohon maaf belum baca Al-Quran, jangan pula nak dikatai, kau ini besar-besar, dah baca ngaji, mana kau ni kemarin-kemarin? Ya, gitu. Jangan model itu singgung kawan. Kawan kita, kau tak malu nak ngajar dia kau. Kenapa tak malu? Kau nak belajar, aku dah pahala, kau dapat pahala gitu lah. Jangan dikatai kawan tadi. Wih kau ni besar kemana kau kecil-kecil dulu. Jangan, aku nak belajar, aku nak batoi je. Ya Allah ya. Baik, wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'ala maridan lam yazal fi kharfatil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit maka dia tidak hentinya berada di jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti di jalan surga Allah Taala. Kalau kita berjalan besok tadi, Bang. Kalau kita berjalan besok tadi lah. Berapa langkah kita itu dianggap berjalan kita langkah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan. Cuma ada kawan tadi kan kalau kita sholat kita lebaran tu kan Pak, berjalan kaki utamanya itu kan. Jalan kaki itu.
Kalau dapat dari sini, baliknya dari sini. Jika kalau jaraknya jauh, baik gitu kau ni juga. Ya, kalau jaraknya jauh, udah kan kita berjalan Pak. Ya paling enggak kalau kami itu kan tinggal 13 dulu tuh. Kalau sholat kalau di Masjid Agung, ya pergi, habis subuh pergi. Pergi jam 7 ke Masjid Agung, sampai sana, baru sudah. Ajak kita di sini, Masjid Taqwa. Sholat misalnya Idul Fitri, Idul Adha jam sekian. Kalau datangnya jam sekian, ya baru. Ya berejo-rejo, ada kan? Ya berjalan maksudnya ya. Berjalan di jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam a'idul marid yafutu fi rahmatillah. Fi rahmatillah taala fa idza jalasa 'indahu in ghamasa fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, panjang orang sakit berjalan pada rahmat Allah. Artinya berjalan kepada kebaikannya Allah, dapat rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang cuma sakit itu rahmatnya Allah. Apalagi maka jika dia duduk di orang yang sakit di samping yang sakit, duduk di sampingnya tadi sambil ngomong sambil ngobrol, yo ikhlas deh gitu nih sakit kan lo, gitu nih lagi diuji. Suatu saat kami yang sehat ini diuji sakit juga oleh Allah. Kan sambil ngobrol kemudian itu, ya tuh. Dia tercelup, habis itu tercelup itu tenggelam dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dapat rahmatnya Allah, tenggelam dan kasih sayang Allah tuh betul-betul luar biasa ya. Maka di dalam satu riwayat dijelaskan kan kita sudah sering dengar ada seorang ulama yang betul ibadahnya luar biasa, tapi tatkala malaikat datang nganjuk daftar nama-nama yang bakal masuk surga, dia dak katik di dalam itu. Dak katik di dalam itu. Ada kecil tidak ada dalam nama muda kata. Ya muda kata ini Allah dah Allah ni jodoh. Berjemaah haji yang soleh tadi tidak percaya, dijingok ya deh, dimbek buku tu dijingok. Dibuka, tak kata sampai akhir pingsan. Itu kecil. Ibadah luar biasa, solat tahajud luar biasa, pokok segala ibadah digawe-ganyo. Kalau ada buku daftar nama-nama surga, dia sudah termasuk. Masya Allah ya. Setelah dia terada dari pingsannya, dia mulai malaikat apa? Sudah masuk. Allah tidak senang dengan ibadat kau katanya. Kenapa? Karena kau mampu di sebelah kanan kiri kau ada orang yang tidak mampu. Kau tidak galak anjo, padahal kau mampu. Kau tidak peduli. Nah itu Allah tidak senang dengan kau. Nah artinya bapak ibu, apalagi kawan kita ini kawan yang memang agak kurang mampu, ya gitu, agak kurang mampu kalau baca gancang-gancang dibesuk sambil bawa-bawaan gitu deh. Aduh, kalau kawan kita yang sugi itu pun dianjurkan besuk juga, apalagi kawan-kawan yang kurang-kurang mampu nih ya, keadaan dia, sehatnya lagi saroh, makannya lagi sakit, kasihan anak-anaknya orang gitu. Nah itu kan, masya Allah. Baik, lanjut yang terakhir, jam berapa itu? Jam 6 kurang 5 menit lagi lah pas sudah ya. Setengah 6 jadilah setengah 6 buku belum tak buka ya. Tapi jam 6 ni anu kelamuan gitu dia, kelamuan. Masya Allah. Baik lanjut terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa min tamami iyadatil marid ay yad'a ahadakum yadahu ala wajhi aw ala yadihi أو على يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم والمصافحة. Ini tadi dalil adab tatkala kita jenguk orang sakit. Jadi kita tuh salam dulu, jabat tangannya dulu, rapu badannya dulu, periksa badannya dulu. Ini adabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk menjenguk orang yang sakit yang sempurna, hendaknya salah seorang dari kamu semua meletakkan tangannya pada muka orang yang sakit atau pada tangannya lalu berkata, bagaimana sakitnya? Bagaimana kabarnya? Cak mana hasil periksa dokter, hasil dari dokternya? Bisa itu. Ya, cak mana asalnya sakit? Tuh ditanya kan? Ditanya. Mana nih pada saat dimana main apa dia makan apa gitu kan istri tidak pernah berhenti lagi tiap hari sampai berapa hari tidak pernah berhenti lagi habis tenaga. Wih Pak luar biasa itu kami pernah berpuasa tahun berapa itu penuh Pak itu berapa hari kaku gitu. Untung baik pas itu dengan jadwal jadi pas istirahat di rumah cuma puasa tidak batal tuh
sayang jadi batu tahu ji rumah batu tu lah ni. Air ada pucat-pucat ya lah gitu. Oh Pak ya Allah, habis kenapa? Oh Masya Allah gitu tak tahu gitu tu makan apa. Akhirnya diminumnya apa tadi? Apat poles. Rupanya obat 5.000 rupiah. Sebutnya kecil. 5.000 rupiah apat poles. InsyaAllah dengan izinnya Allah. Tak minum obat ini tak sembuh-sembuh. Datang beli 4 poles. Yang 5.000 Pak. Masya Allah, begitu Allahu Akbar, laprik tidak berhenti. Datang minum 4 poles, alhamdulillah izinnya Allah, lantaran Allah, syariatnya Allah dengan 4 poles tadi. Ya Allah, dikit-dikitnya nih ya. Bagaimana sakitnya? Ditanya itu. Masya Allah kan ditanya. Adapun sempurnanya penghormatan di antara kamu semua yang besuk tadi, yang besuk tadi, penghormatan yang sempurna apa? Berjabat tangan. Ya, ketika berjumpa sesudah mengucapkan salam. Jadi tatkala kita datang ke rumah sakit biasa, assalamualaikum. Rami-rami ini kan assalamualaikum. Langsung jabat tangannya, tanya keadaannya sama empati gitu Pak, bentuk empati gitu, bentuk apa namanya ngerasa khawatir gitu dengan sahabat kita, tetangga kita, dulur kita, model itu adabnya diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bayi kita senang, nengok kawan tadi kita rasa khawatir ya Allah. Biasa gitu sama-sama subuh, ya kan? Dia ada keindahan seindah gitu, apa namanya mempererat tali persaudaraan kita sesama Muslim. Dia ada keindahan yang luar biasa, Pak. Kita kalau kan bertemu, Pak, ingat gitu atau ada kejadian kan baru-baru ini nanti pondok pesantren Al-Fazli Lubu itu, lalu luar biasa, Pak. Banyak uang itu mencapai bina pondok pesantren gitu, tapi ada caption di bawah itu, memang pondok pimpinan pondok pesantren tidak mampu apa namanya membangun fondasi buat musola itu dengan baik, tapi dia mampu membangun fondasi anak-anak didiknya dengan baik. Itu hebatnya luar biasa tuh. Caption di bawahnya itu, ya Allah jago. Coba bayangkan di saat-saat mereka runtuh-runtuh itu ada duit kok uang anak-anak santrinya itu menyelamatkan si kok santri itu sambil bersujud nahan ke dinding itu. Saking hebatnya. Masih sholat, ada cerita mereka itu, ya Allah sentuh gitu kan, luar biasanya, Masya Allah. Tabarakallah ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, keutamaan kita menjaga urusan itu luar biasanya. Jadi tidak usah kita mikirkan peristiwa-peristiwa kita yang lalu, yang model ini, yang model itu, yang apa itu setiap dia jadi kediati tulah balanya. Entak-lantak lah, itu tak mati kau ya. Nah hal-hal yang model itu tidak usah lagi ya. Itu Bapak Ibu ya Allah, sekarang ini kita saudara-saudara kita Muslim kalau saling doa mendoakan di antara kita, mudah-mudahan jadi amal kita, jadi bekal kita untuk amal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Terkala ada kawan kita yang sakit, gancang-gancang kita menjenguknya, gancang-gancang kita mendoakan dia. Mudah-mudahan ini adalah hubungan baik kita sesama manusia, perbuatan baik kita sesama manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang berlipat-lipat melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertanyalah, kalau memang tidak ganti, ya alhamdulillah, kita berdoa bersama-sama. Ada yang bertanya? Ganti? Ayo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ada ayat dikit Ustaz. Itu mengenai kita untuk menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh itu kita minimal kita ada yang ngomong Ustaz, yang pernah dengar ya. Itu katanya kita tuh harus doa orang tua tuh seharinya Robi Fir itu 15 kali. Ada yang ngomong 25 kali. Yang mana yang benar ya Ustaz? Itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ini kita ni jadi anaknya soleh, ya. Jadi anaknya soleh.
Kalau kita jadi anak yang soleh itu tatkala orang tua masih hidup atau orang tua kita sudah tak ganti, jangan putus dengan doa. Ya, makanya di setiap kesempatan ya baik yang ditanyakan Bapak tadi berapa jumlahnya gitu kan. Jumlahnya dia ngomong 15, 25. Ya. Semakin lebih banyak semakin bagus, Pak. Bu. Ya. Seingat kita jangan pernah lupa. Misal tidak harus mengenai habis sholat minimal 5 waktu itu kan. Habis ini minimal 5 waktu yang wajibnya nih, Pak. Yang wajibnya nih, yang wajibnya 5 waktu ini, yang di luar daripada sholat umpamanya ya 5 waktu. Dan 5 waktu di setiap waktu artinya 5 kali kita berdoa. Bahkan di setiap gerakan sholat kita, mohon maaf dan batin, ini kan doa. Artinya as-salatu, ada berpendapat para ulama as-salat itu artinya doa. Bahkan di setiap dia ruku sudah subhana rabbil azim wa bihamdi, sudah 3 kali dikepengen lamu dalam ruku dia berdoa kepada Allah, rabbi fili wa liwalidayya, rabbi fili wa liwalidayya, rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap ruku, setiap sujud pun itu bangkit dari sujud, dua duduk di antara dua sujud, rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya. Tapi kalau kita misalnya jadi imam, kelamuan model itu lagi jamaah. Ya. Kalau misalnya macam mana Ustaz kalau baca misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali tidak apa-apa. Kita nak ngejar doa tadi masalah. Ya. Cuma kalau ada imam-imam yang agak sedikit lama jangan protes pula, Pak. Dia banyak berdoa dalam itu, Pak. Jangan diprotes. Dia banyak berdoa dalam situ. Jangan diprotes. Maka kita bersyukur kalau ada imam yang agak lama dikit. Cuma kalau lama nian, ayo baru protes. Dan itu jadi 5 waktu, Pak. Artinya kalau kita hitung berapa, Pak? Dalam setiap ruku, dalam setiap sujud, dalam di antara 2 sujud, dikalikan 1 rakaat, kalikan 4 rakaat, berapa jumlahnya? Dikalikan 5 waktu. Dikalikan lagi kita sholat-sholat sunnah pun seperti itu, di antara ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Setiap gerakan kita kalau baca kita berdoa kepada Allah buat orang tua kita. Lantas hitung-hitungan model itu boleh? Boleh. Tapi kalau baca jangan dihitung-hitung, lebih banyak, lebih bagus lagi. Semakin banyak. Tatkala orang tua kita di kubur sana mendapatkan mohon maaf dan batin, orang tua kita kan ada yang tidak soleh, ada yang dosanya banyak, ada yang amalnya banyak. Tatkala di kubur dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita nyampak tadi di kubur tadi dipending Allah dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak doa kita, semakin banyak nyampak di kuburan orang tua kita, Allah tak kalah nyiksanya, Pak. Bagi anak itu bagus tuh. Itu cara yang berbakti begitu kan. Untuk sudah mati, kita berbaktinya awalan yang solehan yang mula, itu kan. Doa anak yang soleh yang bakal nyampe nanti. Nah itu. Jadi kalau baca, dah usah nak dihitung-hitung, iyo. Banyak-banyaklah dalam setiap sholat tadi. Kami modelnya itulah, Pak. Ini nunjuk tahu aku. Iya, nunjuk tahu dia. Dalam setiap rukun dan setiap sujud gitu. Jangan sebut po itu. Karena sholat itu doa. Ditambah lagi kita sehabis sholat doanya kan. Luar biasa. Imam mimpin doa tadi Rabbi fir Allah maghfir lana wa liwalidina, terus ada lagi tadi dibaca lagi. Wah, luar biasa banyaknya. Untuk begitu luar biasa dapat faedah seperti itu ya. Itu. Jadi itu baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Adik, saudara kan. Baik, kita doa ya. Makna itu Pak yang banyak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نستحفظك ونستودعك ديننا وانفسنا ولا اهلنا اموالنا كل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياكم في كنفك امانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بطن ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى الاستقامه وعندك موجبات ندامه انك سميع الدعاء. ربنا اتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berani